Kalau dilihat dari nama-nama pemain yang dipanggil untuk turnamen Merdeka, saudara-saudara, pesta bola Merdeka nanti bulan September, saudara-saudara, tampaknya tidak ada perbedaan yang cukup banyak, tidak ada perbedaan yang mencolok, yang signifikan antara tim yang diasuh oleh Kim Pan-gon dengan tim yang diasuh oleh Pau Marti Vicente, caretakernya Malaysia. Saya nggak tahu kenapa, apakah Malaysia nggak punya stok pemain atau pemainnya ya memang itu-itu saja. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan. Kita ulas, kita analisis, kita bahas, kita bacotin, kita cangkeman, kita gibahin tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara. Di negara-negara tetangga, negara-negara jiran, negara-negara sahabat, negara-negara serumpun. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Brunei Darussalam, Filipina, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Baik yang sudah lama maupun yang terkini, tanpa hoax, tanpa hoax. Bebas, saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting, sopan. Begini saudara-saudara, jadi begini, pada bulan September ini nanti kan ada FIFA Matchday. FIFA Matchday untuk pertandingan-pertandingan sepak bola internasional antar negara. Bagi negara-negara yang terlibat dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, seperti Indonesia, seperti Jepang, seperti Korea, seperti Arab Saudi, seperti Australia, seperti Cina, seperti Iran, Irak, itu semuanya akan tampil di pertandingan resmi kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di putaran ketiga. Tetapi saudara-saudara, di negara-negara yang tidak lolos itu seperti Malaysia, Thailand, kemudian Singapura, Filipina, Vietnam, negara-negara tetangga kita lah. Itu mereka akan menggelar yang disebut sebagai pertandingan biasa saja, pertandingan persahabatan, friendly match. Dan di Asia Tenggara ini nanti akan pada bulan September itu akan ada yang namanya Pesta Bola Merdeka, Merdeka Games, Merdeka turnamen di Malaysia, di Kuala Lumpur. Dan Malaysia sebagai tuan rumah itu sudah akan menghadapi Filipina di pertandingan pertama. Kemudian nanti kalau menang atau kalau kalah akan menghadapi pertandingan kedua, menghadapi Lebanon atau Tajikistan. Nah, itu jadwalnya seperti itu. Thailand beda lagi, saudara. Mereka juga punya pertandingan sendiri. Vietnam juga punya pertandingan sendiri. Singapura juga punya pertandingan sendiri. Kemudian mana lagi? Wakanda, Konoha. Semuanya, saudara-saudara. Dan untuk menghadapi itu, saudara-saudara, untuk menghadapi itu, Malaysia kan baru saja melakukan pergantian pelatih. Pelatih mereka yang lama, Kim Pan-gon, itu undur diri. Mengundurkan diri setelah, ya kemudian setelah itu dia akan melatih di Korea itu. Ulsan kalau nggak salah itu, dia melatih di sana. Nah, sebagai penggantinya Kim Pan-gon itu, saudara-saudara, Football Association of Malaysia, Persatuan Bola Sepak Malaysia itu menunjuk pelatih sementara, caretaker. Itu adalah namanya Pau Marti Vicente, pelatih dari Spanyol yang selama ini menjadi asistennya Kim Pan-gon, saudara-saudara, dan dia sudah bekerja di sepak bola Malaysia ya beberapa tahun lah. Ini debut dia sebagai caretaker, saudara-saudara, sebagai pelatih Malaysia sementara di Piala apa itu, di turnamen Merdeka nanti, di Pesta Bola Merdeka, di Merdeka Games ini, saudara-saudara. Pau Marti Vicente itu sudah mengumumkan daftar squad, daftar pemain. Nah, kalau bahasa di Malaysia istilahnya adalah senarai. Itu kalau nggak salah ada sekitar 26 pemain, saudara-saudara. 26 pemain yang dipanggil. Sayangnya, saudara-saudara, sayangnya ini mayoritas pemain itu ya tidak beda jauh dengan yang waktu itu selalu digunakan oleh Kim Pan-gon. Tidak ada bedanya, tidak beda jauh lah. Ya hanya ada beberapa, ya nggak ada malah. nyaris sama persis dengan apa yang skuad yang waktu itu selalu
dipanggil oleh Kim Pan-gon. Misalnya di situ masih ada Shihan Hasmi, kemudian Matthew Davis, Fairuz Baharudin, kemudian Corbin Ong, Afif Faisal, Arif Aiman, Romel Morales, Safawi Rashid, Akyar Rashid, kemudian Safwan Maslan, Azam Asmi, Samer Kutu, Adib Raob, kemudian Asri Gani, Kalamullah, kemudian Syafiq Ahmad, Zafri Yahya, Paulo Josue, kemudian Hakimi Azim, Dominic Tan, Daniel Ting, kemudian Darren Lock, Noah Lane, kemudian Harit Haikal, Dion Kuls, kemudian Endrick Dos Santos. Nah, itu semuanya pemain-pemain yang kalau saudara-saudara perhatikan, baik saudara-saudara saya di Malaysia maupun saudara-saudara di Indonesia, di Singapura, di mana di Asia Tenggara ini yang mengikuti sepak bola kawasan, sepak bola di Asia Tenggara, bahwa kalian pasti tahu bahwa ini adalah pemain-pemain yang sama, yang tidak ada perbedaan jauh lah, tidak berbeda jauh dari apa yang waktu itu Kim Pan-gon sering gunakan. Ya memang di sini tidak ada Faisal Halim, walaupun Faisal Halim sudah bisa bermain lagi, tetapi Faisal Halim tidak dipanggil karena mungkin saja secara fisik, secara fisik lah, secara fisik kebugaran dia belum 100% sehat, belum 100% siap untuk pertandingan kompetitif, karena di klubnya sendiri di Selangor FC ini Faisal Halim juga hanya duduk di bench, hanya duduk di bangku cadangan. Dia tidak jarang main. Dia wajar lah dia sedang mengalami musibah dan itu butuh pemulihan dalam waktu yang lama, baik secara fisik maupun secara psikologis. Tetapi secara umum jauh materi pemainnya ini kalau saya lihat saudara-saudara tidak berbeda jauh dengan materi pemain Malaysia sebelumnya. Tahu saudara-saudara, saya nggak tahu kenapa materi pemainnya relatif sama. Apakah Malaysia tidak punya stok pemain atau seperti apa? Karena begini, sebenarnya di media-media, baik media mainstream maupun media sosial, saudara-saudara, ada banyak teori, ada banyak rumor, ada banyak isu bahwa Malaysia sedang mencari pemain-pemain abroad, pemain-pemain keturunan. Kalau di Malaysia itu istilahnya adalah heritage player. Beda kalau di Indonesia kan semuanya dinaturalisasi. Kalau di Malaysia itu nggak perlu naturalisasi karena undang-undangnya memang berbeda dengan undang-undang di Indonesia. Itu rumornya itu ada banyak sekali lah. Ada pemain dari mana ya? MLS, Major League Soccer, ada pemain dari Eredivisie, ada pemain dari Premier League 2, ada pemain dari Championship Division, ada pemain dari League One, ada lagi pemain dari Jepang, J-League, macam-macam saudara-saudara, macam-macam. Itu rumornya itu macam-macam. Tetapi kan kenyataannya tidak ada satupun pemain tambahan, pemain warisan Malaysia yang grade A ya. Grade A seperti halnya yang terjadi di Indonesia itu bergabung. Pemain-pemain warisan mereka, keturunan mereka ya seperti si Noah Lane, kemudian si Dion Kuls, kemudian ada lagi pemain pemain naturalisasi yang pemain-pemain asing seperti Romel Morales yang sekarang main di Johor Darul Taksim, kemudian Paulo Josue, Endrick, seperti itu saudara-saudara. Saya nggak tahu ya Sergio Aguero sama Sumareh kemana sekarang, apa kabarnya. Tetapi itu faktanya seperti itu. Jadi rumornya itu tidak bisa direalisasikan. Apakah memang itu hanya sekedar rumor, kenyataannya berbeda bahwa mereka bukan pemain keturunan Malaysia, atau seperti apa? Atau Asosiasi Sepak Bola Malaysia sendiri sebenarnya tidak terlalu berminat atau tidak punya cara untuk menghubungi, tidak punya kemampuan untuk melobi pemain-pemain yang dimaksud, yang dibicarakan di media itu, atau seperti apa ya? Itu urusan Malaysia lah. Materi pemainnya relatif sama saudara-saudara, tidak banyak berbeda, tidak berbeda jauh lah saudara-saudara. Yang menarik nanti tetap ini harus kita tunggu, Pau Marty Vicente ini akan mengelola tim nasional Malaysia ini seperti apa. Dia akan game plan-nya, taktikalnya itu akan seperti apa, strateginya akan seperti apa, pendekatannya itu seperti apa. Pokoknya itulah yang perlu kita nantikan. Nanti cara bermain dia waktu di melawan Filipina, ataupun nanti ketika Tajikistan atau Lebanon itu akan seperti apa. Itu yang menarik untuk kita nantikan. Kenapa? Karena setiap pelatih itu punya pendekatan yang berbeda. Setiap pelatih punya filosofi yang berbeda. Setiap pelatih punya taktik dan strategi yang berbeda. Walaupun pemainnya sama, walaupun materinya sama, walaupun kualitas pemainnya itu saja, tetapi bisa juga beda cara bermainnya. Bisa lebih bagus,
Bisa lebih baik, bisa juga semakin buruk, bisa juga hancur. Nah, itu nanti akan ditunggu tergantung dari apa yang ada di pertandingan nanti. Tetapi kalau saya lihat ya, saya rasa tidak akan berbeda jauh, saudara-saudara, tidak akan berbeda jauh karena selama ini juga Pau Marti Vicente itu kan dia juga bekerja dengan Kim Pan-gon. Mungkin saja yang agak sedikit berbeda adalah tentang analisis pendekatan taktiknya itu mungkin berbeda. Mungkin saya menduga ini Pau Marti Vicente akan lebih banyak melihat lawan, cara lawan itu seperti apa, dia akan melakukan kontra strateginya. Kenapa demikian? Karena saya melihat Pau Marti Vicente ini background dia sebelum menjadi pelatih itu adalah match analyst. Nah, match analyst itu dia habit dia, kebiasaan dia itu menilai tim lawan. Jadi saya rasa ini akan ada perubahan pembaruan yang cukup signifikan walaupun tidak mungkin saja tidak terlalu banyak berubah. Tidak perlu banyak berubah, tetapi ini harus kita tunggulah bagi saudara-saudara pecinta sepak bola di Asia Tenggara yang mengamati sepak bola bukan hanya di Indonesia tetapi juga di negara tetangga Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, mana lagi Konoha. Semuanya ini layak untuk kita nantikan bagaimana nanti Malaysia ini, Harimau Malaya, timnya Malaysia yang baru ini bermain dengan Pau Marti Vicente. Lainnya adalah Pau Marti Vicente ini siapa sih? Siapa saudara-saudara? Siapa? Jadi begini, Pau Marti Vicente ini adalah pelatih dari Spanyol. Pelatih dari Spanyol, saudara-saudara. Dia baru berusia 40 tahun. 40 tahun. Dia kelahiran 1983, saudara. Jadi masih relatif muda lah. Masih muda dan dia punya lisensi UEFA Pro. UEFA Pro, saudara-saudara. Dan karir kepelatihan karir kepelatihan Pau Marti Vicente ini justru tidak dimulai dari Spanyol, dari Hong Kong, saudara-saudara, dari Hong Kong. Dia menjadi asisten pelatih tadinya di Kitche Head Soccer School. Nah, sekolah di akademi sepak bolanya Kitche di Hong Kong. Kemudian dia menjadi pelatih di klub Hong Kong namanya Taichung, saudara-saudara. Kemudian dari situ dia menjadi asisten pelatih di Kitche, kembali ke alma maternya, kemudian di tim nasional Hong Kong menjadi match analysis. Nah, jadi kalau dia bekerja dengan Kim Pan-gon itu tidak mengherankan karena Kim Pan-gon dulu juga pernah melatih di Hong Kong. Jadi dia kenal dengan Pau Marti. Kemudian dia sempat menjadi asisten di Adelaide United di Australia. Kemudian di Barcelona, saudara-saudara, dia bergabung sebagai asisten pelatih di Barcelona U18 dan U19 ketika dilatih oleh Guillermo Amor. Guillermo Amor pelatih salah satu mantan pemain Barcelona. Kemudian dia juga bekerja dengan Javier Garcia Pimienta sebagai asisten pelatih di Barcelona U18 dan Barcelona U19 yang tampil di UEFA Youth League, jadi Liga Champion Junior, saudara-saudara. Itu terakhir dia tahun 2017 di situ, kemudian sejak tahun 2022 terakhir tahun 2022 setelah tahun 2022 itulah dia dihubungi oleh Kim Pan-gon untuk menjadi asisten pelatih di Malaysia. Sebagai tugas utama dia awalnya sebagai match analysis, kemudian dia sebagai asisten pelatih utama, dan sekarang ini saudara-saudara setelah Kim Pan-gon undur diri, Pau Marti Vicente ini ditetapkan sebagai caretaker, sebagai pelatih sementara sampai, saya nggak tahu sampai kapan, sampai Malaysia mungkin bisa mengontrak Jose Mourinho atau Jurgen Klopp. Hasil pekerjaan Pau Marti Vicente di Merdeka Turnamen itu bagus, saudara-saudara. Ada kemungkinan si Pau Marti Vicente ini akan berlanjut ke Piala AFF. Akan berlanjut ke Piala AFF. Nantinya Malaysia itu Piala AFF itu sekarang namanya Piala ASEAN. Nantinya itu Malaysia akan bertemu dengan Kamboja, kemudian Brunei Darussalam atau Timor Leste, kemudian Thailand dan Singapura. Ya, di atas
ketas saudara-saudara. Kalau hanya melihat lawan seperti ini, peluang Malaysia di Piala AFF itu ya besar. Besar setidaknya lolos ke semifinal. Lolos ke semifinal itu besar karena peluang terberat dia ya dia hanya akan menghadapi Thailand dan Singapura yang berat. Kalau Singapura mungkin 50-50. Kalau menghadapi Thailand mungkin saat ini ya, ini kita bicara konteksnya saat ini, mungkin Thailand akan sedikit lebih bagus. Mungkin satu tingkat atau setengah tingkat lebih bagus dari Malaysia. Tetapi kalau dengan Singapura ya 50-50 lah. 50-50 walaupun ketiga tim ini sama-sama tidak lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sementara nanti melawan Kamboja atau melawan Brunei Darussalam atau Timor Leste. Brunei Darussalam atau Timor Leste pemenangnya playoff itu nanti ya, itu kemungkinan bisa menang lah. Yang berat itu ya lawan Thailand. Apalagi nanti akan pertandingan melawan Thailand itu di Bangkok. Di Bangkok away. Sementara pertandingan terakhir melawan Singapura itu nanti tanggal Desember tanggal 6 itu Malaysia akan main di home. Artinya itu ada keuntungan lah Malaysia bisa mengalahkan Singapura. Kemudian nanti kalaupun kalah dengan Thailand ya nggak apa-apa, berarti kemungkinan besar peluang Malaysia. Nah, ini di sini nanti akan kuncinya. Kalau Pau Marty Vicente ini bisa memberikan keyakinan kepada Datuk Hamidin dan para pengurus di Asosiasi Sepak Bola Malaysia, Football Association of Malaysia, tentang kemampuan dia, tentang kualitas dia, tentang hasil kerja dia bersama Harimau Malaya, saya rasa Pau Marty Vicente akan ditunjuk sebagai pelatih definitif Malaysia yang ditugaskan di Piala ASEAN itu tadi. Tetapi kalau di Merdeka turnamen ini hasilnya jelek dan permainannya buruk, ya apa boleh buat, kemungkinan besar Malaysia akan mencari pelatih baru. Mungkin saja Jurgen Klopp atau Mauricio Pochettino, saya nggak tahu. Tetapi ya itu nanti akan tergantung dari kondisi finansial di Asosiasi Sepak Bola Malaysia yang saya dengar tidak terlalu bagus. Kemudian akan tergantung pula dari tim teknis mereka. Mereka akan merekomendasikan siapa, karena sekarang di Asia Tenggara ini trennya itu sedang pelatih-pelatih dari Korea. Karena pelatih Korea ada di Indonesia, ada di Vietnam, kemudian yang terbaru kalau nggak salah Laos juga, Laos atau Kamboja, Laos kalau nggak salah sudah, Timor Leste sebelumnya juga ada. Jadi ya itulah. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semua sudah kita bahas, semua sudah kita perbincangkan, semua sudah kita cakap, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita gibahin. Kita tadi bicara tentang sepak bola di Malaysia. Selama beberapa minggu terakhir kita bicara Indonesia, sekarang kita menyeberang ke negara tetangga kita, Malaysia. Tadi kita sudah bicara tentang pemanggilan yang dilakukan oleh Pau Marty Vicente, pelatih sementara, caretakernya Malaysia, penggantinya Kim Pan Gon untuk pertandingan Merdeka Turnamen, Merdeka Games, FIFA Matchday edisi September. Itu ada pesta bola merdeka di Malaysia. Malaysia akan menghadapi Filipina. Kemudian kalau menang atau kalah, kemudian akan menghadapi Tajikistan atau Lebanon, saudara-saudara. Dan itu tadi kita bahas bagaimana Pau Marty Vicente ini tidak banyak melakukan perubahan pemain. Pemainnya kurang lebihnya ya backbone-nya, tulang punggungnya pemain yang dipanggil itu juga masih sama. Masih sama dengan apa yang selama ini dikerjakan oleh Kim Pan Gon, saudara-saudara. Ya, yang belum kita tahu kan hanya cara mainnya nanti seperti apa, karena itu baru akan kita lihat nanti tanggal 4 September ketika berhadapan dengan Filipina. Tetapi secara materi pemain ya kurang lebihnya tidak berbeda jauh lah. Masih ada Sihan Hasmi, Matthew Davis, Feroz Baharudin, Corbin Ong, kemudian Arif Aiman, Afiq Faisal, Romel Morales, Safawi Rashid, Akhya Rashid, kemudian Azam Asmi, Seimer Kuti, kemudian Asri Gani, Kalamudin, Dion Kul, Endrik, kemudian Darren Lock, Daniel Tik, Dominic Tan, Hakimi Azim, Paulo Josue, Zahiri Yahya, kemudian Syafiq Ahmad dipanggil, kemudian ya tidak beda jauh lah, tidak beda jauh dengan
apa yang sudah dikerjakan oleh Kim Pan-gon sebelumnya. Kim Pan-gon kan juga memanggil pemain ya yang itu-itu saja, yang hasilnya juga ya begitu-begitu saja. Tetapi kan kita ini akan melihat, walaupun dengan pemain yang sama, dengan materi pemain yang tidak berbeda jauh, tetapi cara bermainnya itu seperti apa? Apakah taktiknya masih sama monotonnya dengan Kim Pan-gon waktu itu atau seperti apa? Nah, ini yang menarik saudara-saudara, karena setiap pelatih tentu saja punya pendekatan sendiri, setiap pelatih punya cara melatih sendiri, setiap pelatih punya filosofi sendiri, setiap pelatih punya taktik, strategi, game plan sendiri saudara-saudara. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar. Semua sudah kita berbincangkan. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf saudara-saudara. Namanya juga gadungan saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar saudara-saudara berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara, abaikan saja. Skip, jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop saudara-saudara. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka.